Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ranawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 10 bagian motherboard beserta gambarnya. Yang pertama yaitu socket processor ataupun CPU. Socket adalah sebuah komponen di motherboard seperti kedudukan prosesor berbentuk segi empat dengan banyak lubang kecil di dalamnya sebagai tempat. Nah, gambarnya seperti ini. Jika kita membongkar sebuah CPU, nah di dalam motherboard itu terdapat socket prosesor yang berbentuk seperti segi empat dengan banyak lubang kecil di dalamnya. Gambarnya seperti ini kira-kira. Dan yang selanjutnya yaitu slot memori adalah bagian motherboard yang dikhususkan sebagai tempat pemasangan kepingan memori ataupun RAM, serta bentuk dan ukurannya sendiri juga menyesuaikan dari panjang RAM tersebut. Nah, di sini nih kira-kira gambarnya seperti ini. Terdapat 4 RAM di sini ya. Bisa kita hitung sendiri. Nah, yang hitam-hitam ini merupakan slot memori, adalah bagian motherboard. Ini merupakan salah satu bagian motherboard yang sangat penting sebagai tempat penyimpanan. Untuk yang selanjutnya yaitu slot ID dan slot SATA adalah bagian dari motherboard yang sebenarnya memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama dengan yang lainnya. Nah, bentuk dari slot ID yaitu yang atas berbentuk persegi panjang, dan untuk yang slot SATA itu yang bawah. Nah, bentuknya seperti ini, persis sama seperti di gambar. Untuk yang selanjutnya yaitu I/O port adalah kumpulan beberapa port yang ada di motherboard sebagai tempat dipasangnya seluruh konektor input output di bawah kontrol prosesor. Nah, bentuk dari I/O port yaitu seperti ini, seperti colokan kabel VGA. Nah, seperti ini biasanya terletak di bagian belakang ya, di bagian belakang CPU. Yang selanjutnya yaitu slot AGP ataupun Accelerated Graphics Port adalah slot canggih yang didesain khusus untuk kartu grafis dan akselerator 3 dimensi. Nah, fungsi dari slot AGP yaitu untuk kartu grafis dan akselerator 3 dimensi. Nah, bentuknya seperti ini. Yang berwarna kuning ini merupakan slot AGP. Untuk yang selanjutnya itu slot PCI ataupun PCI Express adalah slot penghubung yang terdapat pada motherboard untuk mengintegrasikan perangkat PCI seperti kartu grafis, kartu suara, dan perangkat jaringan. Nah, gambarnya seperti ini, dia berbentuk seperti bilik-bilik ya. Slot PCI ini, gambarnya seperti ini, yang berwarna putih ini merupakan contoh dari slot PCI. Untuk yang selanjutnya yaitu BIOS. Nah, pasti tidak asing lagi dengan kata BIOS. Di sini pengertian BIOS adalah salah satu software komputer yang dibuat dalam bahasa rakitan, biasanya disebut dengan bahasa assembly, dan berfungsi untuk mengatur fungsi dasar perangkat keras komputer. Nah, gambar BIOS seperti ini berbentuk seperti memori, tapi fungsinya berbeda. Nah, di sini ini merupakan gambar dari BIOS. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu baterai CMOS adalah jenis baterai berukuran kecil yang berfungsi untuk memberikan suplai daya sekaligus menyimpan sebuah settingan yang ada pada BIOS meski tanpa aliran sebuah listrik. Nah, gambar dari baterai CMOS. Nah, ini gambarnya berbentuk seperti baterai jam tangan ataupun jam beker, seperti ini bentuk baterainya. Hampir sama seperti ini tapi lebih besar sedikit kemungkinan. Untuk yang selanjutnya yaitu power connector adalah bagian yang menghubungkan motherboard dengan power supply sehingga membuatnya bisa mendapatkan aliran listrik. Nah, jadi fungsi dari power connector ini untuk menghubungkan motherboard dengan power supply
supaya bisa teraliri oleh arus listrik. Nah, bentuk kabelnya seperti ini. Jika kita mau melakukan pemasangan kabel ini harus tepat sesuai dengan yang telah ditentukan, harus pas, jadi tidak boleh sampai tidak pas, karena jika tidak pas maka aliran listrik tidak akan berjalan karena terkendala. Untuk yang terakhir yaitu front panel connector, bagian motherboard yang terakhir adalah ini connector tersebut. Nah, bentuknya seperti ini. Ini untuk menghubungkan antara motherboard dengan perangkat-perangkat yang lain, bentuknya seperti kabel. Nah, ini di sini ada tulisannya tersendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai 10 perangkat ataupun yang terdapat dalam motherboard. Apabila kurang jelas ataupun kurang penjabaran, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Nah, misalnya ada penjelasan yang kurang lengkap ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.